Oke, selamat datang di Selasa Radio. Di sini saya sedang bersama dengan teman lama saya yang sudah lama tidak bertemu juga, dan ini juga akan saya interview terkait perjalanan beliau dalam meniti pendidikan di luar negeri ya, tepatnya jenjang master seperti itu. Mungkin sebelum saya mulai, perkenalkan saya Filian, dan di samping saya sudah ada narasumber kita. Silakan untuk dikenalkan diri dahulu, Pak narasumber. Ya, kayak baru kenal aja. Oke, sebelumnya makasih nih untuk Mas Filian atas kesempatannya. Boleh kita sharing bareng-bareng di sini ya. Ya, Saya Daniel, lengkapnya Paulus Daniel. Saya dulu alumni dari salah satu universitas ternama di Indonesia ya, Universitas Brawijaya di Malang. Mungkin itu aja sih perkenalan dari saya. ya, Kalau nanti eh, lebih dalamnya kan bisa sekalian kita bahas ya. ya, terima kasih Mas Daniel ya. Jadi di sini sih forumnya santai aja Mas. Jadi nggak terlalu, atau tak panggil Lus aja lah. Seperti biasanya ya Lus ya. Siap, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kita udah lama ya nggak ngobrol. Terakhir ngobrol tuh justru waktu saat pandemi nggak sih? Iya, Iya, sekitaran segitu sih. di saat pandemi. Jadi mungkin di sini aku juga secara umum belum tahu nih. Kita sering cerita, tapi secara umum aku nggak tahu nih perjalanan Paulus nih ketika lulus dari ya universitas kita, alumni kita, alma mater kita, kemudian hingga ya di luar ekspektasiku juga waktu itu ya. Tiba-tiba eh, Paulus nih udah ada studi di luar negeri itu, bisa diceritain nggak jerninya awal tuh gimana tuh Mas? Lus. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, jadi seperti yang tadi Mas Pilihan juga sempat sampaikan ya. Jadi saya ngambil master itu di luar negeri, tepatnya itu di Sydney, Australia. Saya ngambil Master of Engineering, masih sama nih jenjangnya sama sarjana teknik, lanjutannya Master of Engineering. Di salah satu universitas juga di sana, namanya University of Technology Sydney, atau singkatnya UTS. Gitu. Kenapa bisa sampai ke sana? Yaitu memang lumayan panjang ya, karena jenjang dari saya lulus sampai masuk pun itu ada sekitar 2 tahun. Saya lulus 2016, saya baru ngambil S2-nya itu di 2018 ke 19. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya step-stepnya nih, itu pasti pertimbangannya lumayan panjang nih Mas William. Seperti apa tuh? Ya, oke. Kalau misalnya kita bahas, uh, Nggak apa-apa, mungkin yang kita paling, detail aja Mas. oke, per poin aja kali ya. Ya, Awalnya 2016 saya lulus, itu kan saya lanjut nganggur nih, nganggur. yes. Terus karena nggak ada kerjaan juga, ya jadi saya bantu-bantu aja di salah satu firm milik keluarga lah. Nah, jadi saya berangkatlah ke Papua. Kebetulan juga saya kan punya orang tua, dia kerja di Papua juga. Saya bantu-bantu di sana. Setelah bantu-bantu, ya untungnya di sana ada project lumayan banyak dan kita juga lumayan berhasil lah ya di sana. Terus ada uang, terus dari orang tua juga bilang, ini kan uangnya banyak dan saya juga masih apa ya, belum punya pasangan hidup di situ ya. Jadi bingung nih uang mau dikemanain segini banyak. Jadi ya kenapa nggak studi aja? Kan lumayan. Studi kan itu kan bukan bukan hal yang apa ya? Bukan hal yang sesuatu yang Hal yang menghabiskan, merugikan. iya merugikan. Sebenarnya itu kan bagian dari investasi hidup ya. Yes, investasi. Ya untuk masa depan kita juga. Jadi ya kenapa nggak investasi sekarang untuk keberhasilan di masa depan. Lalu saya ngikutin arahan dari orang tua saya ngambil S2. Ya itu juga niat sendiri sih, lagi nyari-nyari di salah satu ada, jadi kebetulan memang ada pameran pendidikan di Pameran Papua pendidikan. juga. Iya, ada pameran pendidikan di Papua, di hotel Swiss Bell Hotel di Jayapura. Kemudian saya lihat-lihat dan entah kenapa saya tertarik sama salah satu stand di situ. Hmm, Standnya itu ya punya UTS itu sendiri dan ada hmm, perwakilan sana. Terus kita ngobrol-ngobrol,
dan dia tanya, kamu lulusan dari Brawijaya, boleh lihat ini nggak, apa namanya, akademik transkripnya. Hmm. Terus saya download, terus saya kasih tunjuk ke dia, terus dia bilang, oh kalau kayak gini bisa nih, langsung masuk aja, coba apply. Terus Ya. dia bilang kayak gitu. Wah, terus oh sesimpel itu ya, saya juga nggak tahu ternyata bisa semudah itu, karena kan setahu saya masuk S1 aja kan dulu susah ya. Ya, betul. Ternyata kalau di luar negeri itu untuk masuk S2 itu mudah. Nah, usut usut punya usut, ternyata kalau S2 itu mengapa mudah, karena memang peminatnya sedikit. Kalau di Peminatnya. luar negeri itu, ya, jadi inquiry untuk bisa masuk ke jenjang master itu memang sedikit. Mereka lebih fokus ke jenjang sarjana atau undergraduate ya bahasa di Hmm. sananya. Jadi karena kurang ketertarikan itu, makanya memang jenjang S2 atau jenjang postgraduate itu dibuka selebar-lebarnya, khususnya untuk uh, international students. Karena ya mungkin, nggak tahu juga ya, mungkin itu memang sumber cuannya mereka juga sebenarnya. Karena memang lumayan mahal kan, tuition untuk international student. Nah, dari situ, karena uangnya ada dan kesempatannya juga ada, why not? Akhirnya saya coba apply, dan dengan mudah saya diterima di sana. Akhirnya, barulah saya mulai jenjang pendidikan itu pas di 2019 awal kalau nggak salah. Hmm. Di Februari saya masuknya. 19 awal. Artinya di sana berapa tahun, Lus? 4 tahun? 3 tahun? Nah, jadi kan 2018 itu kan submit submit itinerary sama inquiries-nya semuanya. Terus diterimanya itu di autumn, di semester autumn, maksudnya di semester Februari ya. Nah, semester Februari awal baru itu 2019 jadi Hmm. saya masuk. Nah, pas masuk itu sebenarnya sistemnya crash course. Jadi waktu masuk itu yang saya apply itu adalah tipe course itu berarti melakukan jenjang pendidikan sistem SKS ya. Jadi Ya. dalam satu semester ada berapa SKS, kemudian itu Hmm. terus diambil, kemudian lanjut ke semester berikutnya. Itu programnya, which Ya. is harusnya saya lulus sekitar 2000, kalau masuk 2019 lulusnya 2020 karena 2 tahun. 20. Nah, ini juga mungkin ini puji Tuhannya di sana ya. Ini kebetulan banget waktu di sana itu saya ketemu sama salah satu supervisor saya yang saya benar-benar apa ya kayak berterima kasih banget lah sama dia. Jadi Ya. dia itu yang ngebantu saya di kuliah, dan dia yang support saya sampai saya bisa menyelesaikan program saya itu nggak nyampe 1 tahun, which is Oh, cuman 9 bulan. oke. Jadi cukup singkat ya, Lus, di Australia sebenarnya. Betul, alasan singkatnya itu karena ternyata yang harusnya saya selesaikan program selama 2 tahun master itu bisa dialokasikan semuanya kalau saya bisa publikasi paper. Oke. Artinya di sana memang fokus untuk mengerjakan paper ya, Lus? Bukan, di sana itu kalau misalnya dari program standarnya harusnya ngikutin course-nya aja 2 tahun baru lulus. Hmm. Tapi karena saya tiba-tiba menggeser ke program riset dan analisis, which is saya ngegeser semua programnya, akhirnya banyak program yang dibatalkan. Jadi saya nge-cancel semua SKS saya untuk semester-semester ke depan dengan catatan saya harus menyelesaikan skripsi, bahasanya gitulah. Kayak kalau di kita kan harus ngambil SKS selesai dulu baru bisa ngambil skripsi. Ya. Nah, kalau di sana ternyata kalau misalnya kita udah punya paper, selama kita bisa publish, itu kita bisa dianggap lulus. Oke. Artinya tesis itu tergantung apa yang kita kerjakan ya, Lus? Tergantung paper apa yang kita kerjakan. Eh, i- Bisa iya bisa enggak. Cuman poinnya adalah jadi mereka itu sefleksibel itu untuk membantu mahasiswanya untuk bisa menyelesaikan program itu. Ya. Sefleksibel itu. Jadi bisa dibilang kayak kalau di kita nggak bisa kita nggak bisa ngambil skripsi ini S1 di Indonesia ya. Kita nggak bisa Jika ngambil skripsi kalau SKS kita nggak kelar. tidak terpenuhi, ya. Baru kita nggak bisa ngambil SKS kan. Nah, kalau di sana mereka ada program ini, terus mereka butuh riset. Karena Hmm. mereka butuh riset, mereka perlu ada tenaga yang bantu ngeriset mereka kan.
Akhirnya Oke. dicari itu. Nah, kebetulan saya juga punya proposal untuk riset yang sama. Saya ajukan proposalnya, mereka terima. Akhirnya saya masuk ke dalam tim riset mereka. Baru saya dimasukkan ke dalam program itu. Jadi yang awalnya program course dipindah ke program research. Dan jadinya saya lulus dalam program research-nya itu, which is nggak sesuai dengan course yang awal, yang harusnya selesai 2 tahun. Tapi selama saya bisa menyelesaikan paper saya bisa lulus gitu. Oke. Jadi saya lulus bersyarat sih. Lulusnya syaratnya adalah Hmm. publikasi papernya gitu. Oke. Menarik sih. Eh, Kalau boleh tahu nih, Paulus itu ngambil fokus apa ya? Maksudnya kan Magister of Master Engineering ya. Mm-mm. Kemarin tuh fokusnya apa di Australia? Ya, fokusnya itu kalau sesuai program awal itu Master of Civil Engineering. Master of Civil Engineering. Iya, Artinya sipil umum teknik kalau di. sipil. Iya, teknik sipil umum. Kemudian penelitian yang Paulus bikin ini apa kemarin? Nah, ini yang bikin unik ya, karena itu berbeda hampir 180, bisa dibilang 90 lah, agak miring-miring dikit. Karena yang saya ambil ternyata bukan civil engineering in general, tapi lebih spesifik ke social engineering. Nah, kata Ini social engineering sendiri ini mungkin agak unik ya, kenapa ada ya, di ini civil menarik sih. engineering. Karena social engineering itu sebenarnya itu hanya ada di ranah atau lingkup IT, yang IT. biasanya yang biasanya dipakai sama hacker atau yang suka apa ya, bikin email phishing, itu kan Hmm. social engineering ya. Mereka membaca korbannya behavior seperti apa, terus dicari pola yang bisa infiltrasi si korbannya ini supaya bisa Hmm. dapat passwordnya segala macam. Itu social Hmm. engineering sebenarnya kalau Hmm. di terms di IT. Hmm. Tapi kalau di civil sebenarnya atau di society sebenarnya ada term yang sama, namanya social engineering. Itu seperti apa? Itu Ya. seperti yang kayak kalau misalnya kita belajar sejarahnya Singapura, itu mereka menerapkan social engineering yang benar. Oh, why? Kenapa tuh? Nah, kalau misalnya kita lihat sejarahnya Singapura dulu, itu Singapura itu salah satu kota yang bisa dibilang tidak semewah sekarang ya. Tapi kenapa mereka bisa well mannered, well behaviored seperti sekarang? Itu karena si presiden atau perdana menteri namanya ya, pokoknya pemimpinnya pada zaman itu menerapkan social engineering yang benar. Jadi dia bikin peraturan seketat mungkin, orang nggak boleh merokok sembarangan, terus di jalan itu nggak boleh ada jaywalking, jadi dia bikin railing sepanjang trotoar supaya orang tuh nggak punya kesempatan untuk melanggar itu. Sampai orang sudah terbiasa dengan peraturannya, lama-kelamaan mereka sudah terstruktur Hmm. mindsetnya. Kalau oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, akhirnya mereka udah punya behavior sendiri. Jadi mengatur behavior dengan cara menerapkan sebuah apa ya, sebuah kaidah-kaidah khusus, itu kan itu bisa dibilang social engineering sebenarnya. Jadi seorang pemimpin menerapkan sebuah kebijakan untuk mengatur pola atau pattern dari kehidupan masyarakatnya. Oke. Ini menarik sih, Lus. Karena kita tahu kita ini adalah seorang engineer atau civil engineering. Mm-mm. Kemudian di Magister S2 Paulus sendiri juga civil engineering. Kenapa Mm-mm. kemudian Paulus ini memilih ya, memilih jalur social engineering ini sendiri gitu. Apa hubungannya, apa korelasinya dengan civil engineering? Bagaimana Iya. penerapannya? Nah, ini good point nih. Jadi kenapa kita bisa ngelihat itu? Alasannya yang paling simpel adalah concern yang paling pertama. Concern adalah pasti kita punya keluhan, ya Hmm, kan? Yang paling gampang itu kan nyari alasan kan dari keluhan. Saya ya. saya ngeluh ada ini, akhirnya saya pikirin gimana caranya atau solusinya seperti apa. Nah, keluhan saya itu apa sih? Kenapa saya sampai punya concern itu? Itu adalah ketika saya ngelihat kenapa Indonesia di bagian T3 yang Hmm, terbelakang, khususnya di daerah Papua ya, kenapa tidak bisa keep up ke daerah-daerah di sekitarnya? Padahal masih satu Indonesia nih. hmm, hmm, Nggak berharap bisa semaju Eropa, nggak berharap bisa semaju uh, Singapura lah ya, hmm, tapi seenggaknya keep up ke provinsi di sebelahnya lah, kayak Sulawesi ya. atau Kalimantan atau Sumatera, itu sangat susah. Nah, concern saya terhadap Papua inilah yang membuat
atau yang mendorong saya ingin mendalami bagaimana kita bisa mengelola atau membentuk sebuah sistem yang mempengaruhi atau membuat social engineering itu tadi. Jadi Hmm. kita bisa meningkatkan performa atau mengatur pola masyarakat Papua khususnya supaya mereka bisa punya apa ya intention atau niat untuk mengejar atau keep up lah at Hmm. least concern saya di situ sebenarnya. Oke. Ada kesulitan nggak, Lis, Oh dalam banyak penerapannya? banyak banyak karena waktu waktu ngambil riset itu kan ada sampling juga kan. Iya, betul. Nah, kalau untuk sampling itu kan kayak kita tahu sendiri ya, pasti kan ada batasan-batasan yang yang sorry, emang sengaja kita buat batasan karena kalau misalnya nggak kita batasin, itu terlalu wild datanya. Nah, waktu saya ngebikin riset itu, yang saya bikin batasan adalah sampelnya harus orang yang keturunan aborigin atau keturunan indigenous di daerah itu sendiri. Indigenous berarti kan orang-orang itu doang. Di Australia. Nah, kalau di Australia orang aborigin, tapi kalau misalnya di Papua ya orang Papua lokal gitu. Nggak boleh orang migrasi atau orang dari luar datang ke Papua, terus uh, meskipun dia udah embodying culture-nya, tapi kita nggak bisa ngambil itu sebagai sampel karena bukan indigenous gitu sih. Nah itu kan supaya untuk mencegah wild card itu kan data-data Hmm. yang nggak takutnya terlalu terlalu menggila hasil sampelnya. Nah, itu sih batasannya. Oke. Sedangkan untuk bisa mengisi sampel itu, at least orang itu punya kompetensi atau kemampuan untuk mengerti maksud dan tujuan dari pengambilan data itu. Nah, kita tahu sendiri orang orang aborigin atau orang Papua yang diharapkan untuk mengisi itu mereka nggak punya intention yang kayak nggak sama nih visinya. Jadi mereka yang isinya suka-suka mereka lah. Hmm. Akhirnya datanya juga nggak komprehensif. Oh, tapi dengan segala keterbatasan itu dirimu mampu ya, Lus, buat apa ya, menyempurnakan datanya lah, seenggaknya. Tapi tetap Oh, dapat data dari aborigin dan suku pedalaman Papua dalam tanda kutip ya. ya, itu salah satu metode sih. Jadi primer gagal, berarti kita pakai data sekunder. Itu salah satu metode untuk pengambilan sampel kan. Misalnya kalau dari primer gagal ya pakai yang sekunder, tapi ada pendekatan lagi. Tapi itu udah statistik sih. Mungkin nggak perlu lebih dalam karena juga agak susah juga ngejelasinnya. Ya. Ya, poinnya ya itu. Jadi memang kesulitannya adalah masyarakat itu sendiri memang kurang punya visi yang sama. Karena sebelum kita, jadi gini, kalau di Australia itu kan mereka waktu mau ngambil sampel itu mereka mesti izin dulu. Yang namanya kalau misalnya kita di sini, mungkin setelah YouTube rame itu kan ada yang istilahnya apa tuh, yang orang suka ngetes-ngetes di pinggir jalan, Eh, apa namanya sih? Sosial eksperimen ya. Sosial eksperimen. Kalau di Australia itu kita kalau mau bikin sosial eksperimen itu ada izinnya juga ke Oh, welfare. Iya. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita ngelempar sampel itu kita nggak sembarangan kayak kalau di Indonesia kan kita bikin sampel, lempar form kalau di Indonesia ya. iya Oh iya. lempar-lempar aja kan, ngasih disebar, minta tolong isiin dong gitu kan ya. Ya, Nah ya. kalau di Australia itu nggak, mereka itu sangat ketat ya. Jadi yang namanya social eksperimen itu dikontrol sama welfare di sana. Hmm. Oke, ini menarik sih. Sebelum maju lagi, saya mau mundur ke belakang sedikit lagi, Lus. Jadi gini, ketika apa ya, menempuh perjalanan di S2 ini, sebenarnya ada syarat-syarat nggak? Misalnya ada teman-teman yang punya IPK lah di bawah 3 atau tidak terlalu menonjol dalam sekolahnya, itu punya kesempatan nggak untuk mengikuti program kuliah ke luar negeri atau beasiswa ke luar negeri, atau punya kesempatan yang sama nggak dengan teman-teman yang sekarang studi di luar negeri gitu, Lus? Menurut Paulus gimana? Oke. Terkait potensi atau kesempatan yang tadi ya. Hmm. Jadi menurut saya kesempatan itu sangat-sangat terbatas. Hmm. Nah, mungkin ini agak kontradiktif ya sama yang tadi teman saya bilang. Kok saya segampang itu bisa masuk tapi kesempatannya terbatas. Ya, ya. Sebenarnya terbatasnya dalam hal gini. Untuk bisa ngambil kuliahnya mungkin gampang. Tapi untuk mengikuti kuliahnya
itu susah karena untuk mengikuti kuliahnya yang pertama kompetensi bahasa, Hmm, terus yang kedua pasti punya budget dong. ya. Nah, terus apakah IPK mempengaruhi? IPK nggak mempengaruhi, tapi experience yang kamu dapatkan untuk mendapatkan IPK itu sangat mempengaruhi. Karena waktu di master atau S2, dimanapun lah, nggak harus di luar negeri, Indonesia pun, kamu harus punya background yang seenggaknya kompeten untuk ngikutin eh, eh, mata kuliahnya, Ya. gitu loh. Karena mereka nggak ngajarin dari nol, mereka ngelanjutin kan. Hmm, hmm. Gitu. Jadi semuanya dikembalikan ke si pelajar atau mahasiswanya sendiri. Kalau dibilang kesempatannya banyak, ya untuk semua orang terbuka, tapi ketika masuk ke dalam sana, banyak yang gagal. Seperti itu sih. Jadi memang kalau bisa dibilang apakah direkomendasikan untuk semua, kayaknya enggak, tergantung orangnya. Oke, menarik. Kemudian eh, ketika Paulus mengambil apa ya, memutuskan untuk mengambil social engineering, apakah hanya di Australia saja yang ada studi apa ya, ada mata kuliah atau jurusan tersebut? Di Indonesia ada nggak yang setara atau mungkin ada nih social engineering di Indonesia? Atau mungkin apa sih yang setara dengan social engineering di Indonesia? Kalau teman-teman ada yang ingin misalnya bergabung dengan apa yang Paulus rasakan kemarin gitu, apa yang Paulus pelajari, apa yang mendekat. Oh, oke oke oke. Nah, ini agak agak unik nih. Jadi sebenarnya gini, ini akan korelate dengan statement saya, cerita saya sebelumnya kenapa saya bisa lulus 9 tahun. 9 bulan. Hmm. Jauh di bawah eh, durasi yang Ya itu diestimasi di awal. sangat cepat. Nah, jadi sebenarnya gini, program yang dicanangkan itu sebenarnya Master of Engineering, konsentrasinya Civil Engineering ya. Hmm. Itu Social Engineering itu adalah program spesifik, bukan program spesifik sebenarnya. Itu konsentrasi spesifik yang saya ambil untuk tesis saya. Hmm. Nah, apakah itu ada programnya? Itu nggak ada. Jadi, Hmm. alasan kenapa saya bisa dengan mudah lulus itu karena emang belum ada. Jadi nggak ada benchmark atau acuan yang bisa dipakai untuk menguji. Hmm. Jadi itu eh, bahasanya inovasi baru. Jadi untuk mereka bisa melakukan kajian lebih dalam itu nggak ada kan? Karena ini pionir, jadi ya bisa dengan mudah diterima dan mereka bisa itu jadi apa ya, milestone untuk step berikutnya. Jadi kalau misalnya Ya. ada yang tahu hasil riset atau hasil tesis saya, mungkin bisa lihat di endingnya atau di summaries-nya itu catatannya, ini adalah pionir dari social engineering in civil engineering, harapannya peneliti berikutnya bisa mengembangkan ini. Jadi itu emang starting point sih sebenarnya, social engineering in civil engineering. Karena emang nggak ada, makanya saya bisa bisa apa ya, waktu ujiannya pun itu mereka nggak ada yang tahu apa yang mau saya bawa karena emang nggak ada basisnya, tuh nggak ada. Ya. Ini menarik sekali. Itu tapi itu sah ya, itu sah. Walaupun tidak ada tapi itu sah. Eh, secara secara administratif sah ya, karena kan udah masuk di jurnal internasional. Jadi kalau misalnya nyari di Scopus ada. Ya, ya. Eh, ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan berikutnya ya. Karena Paulus ini sebagai pionir, em, dari mana Paulus dapat inovasi ini? Dari mana inspirasi untuk membuat social engineering ini tumbuh? Mungkin tadi sempat Paulus singgung ya terkait kehidupan di Papua dan segala macamnya. Apakah itu mempengaruhi gitu dengan apa yang kemudian Paulus ambil? Oke, saya belajar civil engineering. Kemudian apa yang mau saya bawa? Social engineering. Seperti apa, Pak? Hmm. Ya, ya, ya. Oke, mungkin kalau misalnya dibilang pionir terlalu radikal ya. Maksudnya kayak, ini emang nih siapa nih pionir? Oh, baru anak muda begini dibilang pionir. Sebenarnya kalau dibilang pionir juga nggak signifikan itu. Tapi memang karena belum ada. Jadi kalau misalnya waktu saya bikin riset itu pun, Hmm. riset yang saya ambil itu nggak directly ngambil dari social engineering, in civil engineering, tapi uh, dari riset-riset lain yang mendekati atau seenggaknya kontra. Kenapa kontra? Karena waktu di tesis kan kita kan uji ide ya.
Ya. bukan membuktikan, tapi uji ide. Jadi kalau ada yang kontra, kita uji ide kita, apakah hasilnya sejalan. Jadi kalau dia ke kiri, kita ke kanan, berarti kan ada korelasinya. Kan logikanya gitu ya. Jadi misalnya kayak yang paling sampelnya gini lah. Saya ngambil salah satu penelitian orang tentang Hmm. behavior sebuah suku di Afrika. Hmm. Bagaimana mereka membuat kota itu town hall itu selalu di tengah. Baru mereka bikin village head itu selalu mengarah ke utara, sedangkan masyarakat-masyarakat umumnya itu ada di barisan belakangnya dari village head itu mengelilingi. Nah, pattern itu diterapkan di beberapa suku yang notabene sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada interaksinya. Itu kan suku pedalaman ya. Mereka bisa bisa interaksi pun udah syukur alhamdulillah gitu. Tapi Hmm. ini nggak ada interaksi sama sekali, tapi behaviornya sama. Terus dipelajari kenapa mereka punya pattern atau behavior yang sama dalam membentuk sebuah bahasanya bikin kompleks kompleks perumahan lah. Hmm. Jadi mereka bikin perumahan bentuknya kayak gitu dan hampir sama. Itu kan aneh ya. Pasti kan ada rootnya. Rootnya dari mana? Kalau Ya. mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah berbagi informasi, kenapa behaviornya sama? Hmm. Itu Hmm. dipelajarin. Nah, yang kayak gitu itu saya ambil untuk Hmm. sampling atau untuk jadi metodologi saya di riset yang Oke. kayak gitu. Jadi mungkin directly mungkin nggak ada yang si bahasanya social engineering ya, tapi Hmm. indirectly itu sebenarnya social engineering, tapi dalam bentuk culture atau dalam bentuk faith kepercayaan mereka. Oke, cukup eh, informatif dan cukup detail untuk eh, inspirasi di mana Paulus mendapatkannya. Kemudian, Lus, ketika Paulus sudah mempelajarinya di Australia, Paulus pulang ke Indonesia nih. Di Indonesia, hal yang Paulus implementasikan terhadap apa yang Paulus sudah pelajarin itu sudah sampai mana? Apakah ada rencana ke depannya ataukah udah ada yang diimplementasikan? Ya, itu sayangnya belum. Ya. Ini sayang sekali ya. Jadi udah belajar jauh-jauh ke luar negeri, tapi masih masih belum bisa dipakai ilmunya. Karena sekarang saya kerja di salah satu perusahaan juga, memang yang dipakai malah kebanyakan ilmu S1-nya. S2-nya nggak kepakai sama sekali. Karena memang nggak cocok kan. Yang S2 kan saya pelajarin kan social engineering. Tapi apakah itu di kemudian hari ada rencana atau ada impian untuk bisa menerapkan? Sebenarnya ada. Saya dari dulu, mungkin dari S1 juga, saya punya cita-cita dari dulu nggak pernah berubah. Saya pengen bikin sekolah sebenarnya. Benerin Pengen bisa sekolah, buat sekolah. Pengen bikin sekolah. bikin sekolah. Khususnya di sekolah, khususnya di Papua. Hmm. Jadi pengen bikin sekolah yang sekolahnya itu sekolah khusus sih, sekolah kejuruan atau sekolah SMK gitu ya. Hmm. Tapi yang penting sekolah itu mengajarkan keterampilan, bukan kayak sekolah dasar atau SD SMP gitu enggak. Tapi sekolah yang mengajarkan keterampilan. Seenggaknya ngajarin ya melester atau masang bata atau kerajinan kayu atau welding atau ngelas gitu-gitulah. Tapi seenggaknya kerajinan. Karena menurut saya esensi dari perkembangan sebuah society itu and root-nya itu ya dari pengetahuan atau knowledge kan. Hmm. Knowledge itu bisa didapatkan dari macam-macam. Bisa dari pertama experience atau Betul. dari influence. Influence maksudnya dari orang lain ngasih tahu ke kita gitu. Hmm. Nah, Oke. jadi itu sih. Ya. Oh, ya, saya juga setuju sih. Karena pendidikan itu bisa datang dari mana aja, Lus. Misalnya dari obrolan kita, knowledge yang kita share di sosial media itu juga bisa menjadi referensi untuk apa ya, untuk seenggaknya mereka tahu lah. Dari nggak tahu menjadi tahu itu kan juga termasuk menurut saya knowledge atau pendidikan yang simple aja gitu kan. Jadi saya juga baru tahu nih, kita udah ngobrol banyak, kita udah berteman dari lama. eh, saya juga baru tahu kalau misalnya Paulus punya cita-cita yang sangat mulia gitu dengan mendirikan sekolah di mana SMK itu mengajarkan
keterampilan di luar dari hanya akademis gitu kan. Jadi ya semoga apa yang Paulus cita-citakan ini tercapai gitu ya Lucia. Oke. Amin. Berikutnya saya ingin tahu nih, dulu waktu studi di luar negeri gitu ya, dengan studi di Indonesia itu ada perbandingan nggak atau perbedaan nggak? Apa yang cukup signifikan nih, Lus? Misalnya dari entah itu cara penyampaian, entah itu metode administrasi, itu seperti apa? Atau culture yang berbeda lah dari kita dan mereka itu apa sih yang apa ya membuat Paulus itu wah ternyata aku kuliah di sini tuh emang terbantu banget gitu. Oke. Ya, nice, nice, nice. Ini pertanyaan yang sangat enak nih kalau misalnya kita bahas apalagi untuk apa ya engaging Yes. mahasiswa-mahasiswa yang pengen apa atau yang penasaran sih sama kuliah S2 tuh kayak gimana sih ya. Ya, ya. Nih, jadi itu yang biasa ditanyakan sama mahasiswa-mahasiswa yang pengen ngambil S2 ke agen biasanya. Iya, kalau misalnya kita suka ikutin seminar imigrasi itu kan suka ada tuh kayak mahasiswa yang pengen ngambil S2. Pertanyaan yang paling tipikal yaitu, kira-kira ada perbedaan culture nggak? Apa yang harus, yang Ya. untuk apa, biasanya kita harus adaptasi atau Hmm, berapa lama kita adaptasi? Itu pasti ada pertanyaannya. Nah, hmm, kalau dari pengalaman saya, yang paling signifikan berbeda itu pasti dari sisi administratif. Itu sangat sangat sangat, ini udah 3 kali yang saya bilang sangat sangat berbeda, beda banget. Ya itu yang saya bilang di awal, kenapa saya bisa lulus jauh lebih cepat dari program itu juga karena mereka mengesampingkan birokrasi. Kemudian dari sisi administratif mereka membuat kalau bisa dipermudah, dipermudahlah, hmm, hmm. jangan dipersulit. Itu yang kayaknya agak sedikit beda dengan culture kita deh. Kayaknya culture kita itu ngarahnya kalau bisa dipersulit, kenapa Ya. dipermudah seperti itu ya. Ya kan yang paling simpel kayak fotokopi KTP. Kenapa fotokopi KTP masih dipakai sampai sekarang sih nggak tahu kenapa. Ya, ini pertanyaan sebenarnya juga atau pernyataan yang Paulus sampaikan lontarkan itu juga sama terhadap teman saya sebelumnya atau narasumber saya sebelumnya itu yang sekolah di bagian Asia lainnya yaitu di Taiwan ya. Jadi memang administrasi itu menjadi bagian yang sangat-sangat dipermudah di sana. Paulus tadi udah bilang sangat-sangat sangat. Oke, berarti ada apa ya? Ada korelasi antara administrasi di luar negeri dan di Indonesia berdasarkan dua narasumber yang telah eh, kita wawancara ya. Jadi ya ini sebagai masukan buat Kementerian Pendidikan atau Kemenristek Dikti kalau zaman dulu ya. Jika administrasi terkait pendidikan itu menurut kami sih, menurut kami pelajar itu sebaiknya dipermudah karena dipersulit pun untuk apa gitu. Kita kan pengen belajar, pengen apa ya, pengen punya inilah, pengen punya peran dalam, pengen punya andil dalam membangun negeri gitu. Ketika Paulus tadi ingin membangun sekolah di Indonesia Timur dan narasumber sebelumnya itu ingin punya memajukan bioteknologi di Indonesia, ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mulia sekali menurut saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil studi, ya jangan dipersulit dengan administrasi yang bertele-tele gitu ya. Di Betul. Indonesia itu ya kita sama-sama bisa apa ya bisa rasakan lah entah apa yang menjadi pertimbangan ketika lulus saja harus memenuhi SKS ini itu dan harus mengikut apalagi administrasi ya, harus membayar ini itu jadi ya segalanya serba terbatas gitu sih. Ini menarik menarik sangat-sangat menarik tentang administrasi. Ada dua kesamaan gitu ya. Oke, terus kemudian sekarang udah di Indonesia lagi nih. Kemarin udah studi di sana. Paulus ada rencana lanjut studi nggak? Atau lanjut mempelajari social engineering lagi nggak di sini? Ya, pastinya. Karena ini salah satu pesan saya sebelum balik ke Indonesia juga dari supervisor saya yang saya hormati juga dia sempat bilang, ini sayang kalau misalnya berhenti sekarang. Kalau kamu masih berminat ngelanjutin, saya sangat merekomendasikan untuk ngambil program doktor
atau seenggaknya ngelanjutin lah risetnya karena ini bisa sangat bermanfaat. Dia bilang gitu sih. Tentunya dalam bahasa Australia, dia nggak bisa bahasa Indonesia soalnya. Cuma bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Australia. Cuman intinya dia bilang kayak gitu. Karena dia sangat recommending saya untuk lanjutin program dokter. Bukan programnya, tapi lebih tepatnya risetnya. Hmm. Sangat direkomendasi. Karena itu kalau memang bisa jalan, sangat bermanfaat. At least untuk masyarakat lokal di Papua khususnya. Jadi saya pasti ada sih niat, kalau bisa sih pengen sih. Kenapa enggak? Itu kenapa enggak ambil beasiswa aja, Lus? Ada rencana sebenarnya. Ada Ada. rencana kalau misalnya pengen dibongkar sekarang, ini spoiler alert ya. Ada rencana. Kebetulan ini saya sambil kerja di sini juga di salah satu perusahaan di Indonesia ya. Nah, Hmm. sebenarnya waktu lagi nyambi-nyambi juga saya bikin proposal juga untuk ngajuin entah beasiswa dari LPDP atau kalau enggak ya saya lempar aja proposal ke supervisor saya kan. Siapa tahu mereka dari di sana langsung aja ngajuin, kayak misalnya ada Australian Awards atau apa gitu kan, lebih gampang sebenarnya, tinggal ngajuin visa lagi. Cuman ya itu, jadi ini juga sambil nyambi-nyambi juga sih bikin proposal pelan-pelan lah, kan memang harus ini ya, harus apa ya, bahasanya matang-matang lah, Hmm. matang-matang nyusun proposal tuh. Dan itu memungkinkan di universitas yang tidak sama kayak kemarin, Lus. Kalau kalau tidak sama, takutnya nggak ketemu sama supervisor yang kemarin. Soalnya supervisor yang kemarin tuh udah klop banget sih. Oke, Dia oke. tuh enak-enak orangnya, bisa diajak. Maksudnya apa ya? Sebenarnya karena saya utang budi sama dia juga sih. Kalau bukan karena dia, kayaknya saya nggak bisa lulus 9 bulan kayak kemarin juga sebenarnya. Iya, itu cukup cepat, Lus. Memang standarnya berapa sih? 2 tahun ya kalau nggak salah. Paling cepat 1,5, 1,5. tipikalnya 2. Silakan. Oke. Ya, ya, eh, menarik ya cerita dari Paulus dari sekolah yang mungkin yang kita tahu ya, yang kita sama-sama tahu, kita dulu juga suka tidur gitu. Tapi tidur itu tetap produktif gitu. Jadi apa yang kita lakukan di perkuliahan itu ya wajar, namanya apa ya, mahasiswa baru atau mahasiswa yang suka begadang, suka main juga kita, dan pada akhirnya Paulus punya impian yang dimana impian itu Paulus kejar, dimana impian itu mendorong Paulus untuk belajar di luar negeri, hingga akhirnya sampai sekarang pun Paulus tetap mau ngambil sekolah di luar negeri seperti itu. Ya saya doakan untuk program doktoralnya bisa berjalan ya. Kita butuh banyak orang seperti Paulus. Kita butuh banyak orang yang punya visi mulia bagi Indonesia, khususnya di timur Indonesia seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu aja ya, Lus. Jika ada Oh, siap. kesempatan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi nih, Oh karena iya. banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada Paulus sebenarnya secara Hmm. personal. Gitu. Oh iya. Siap, siap, siap. Terima Bisa lah kasih kita cari Paulus. waktu. Ya, terima kasih Paulus atas sharing ilmunya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Maafkan jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Paulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat lagi, Paulus. Siap. Makasih Mas Filian.